Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga kesehatan ya. Oke, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran matematika SD dengan materi keliling bangun datar untuk kelas 4. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faradita Auliasari, PGSD Umpri 4C dengan NPM 2020 4064 Pada materi sebelumnya kita telah membahas secara bersama-sama tentang pengertian bangun datar, macam-macam bangun datar. Nah, pada kali ini khususnya untuk kelas 4 SD, macam-macam bangun datar yang perlu diperdalam dan diperjelas, yaitu ada 3 bangun datar. Yang pertama yaitu ada persegi, yang kedua itu ada persegi panjang, dan yang ketiga itu ada segitiga. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh apa sih ketiga bangun datar tersebut, mari kita lihat gambar berikut. Ini adalah sebuah kertas dengan memiliki panjang dan lebar yang berbeda tentunya ya, bisa dipahami. Oke, yang selanjutnya ini ada sebuah gambar juga. Di sini gambarnya sebuah kertas berwarna hijau dengan posisi dan garis sisi yang sama. Oke, yang ketiga itu ada segitiga. Nah, ini segitiga. Ini ada sebuah kertas yang menandakan dia adalah bangun datar segitiga karena dia tidak memiliki isi dan hanya termasuk bangun 2 dimensi. Oke, untuk yang pertama itu ada keliling persegi. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu persegi, sisi-sisi dalam persegi. Jadi pada hari ini kita akan belajar keliling persegi. Nah, ini adalah kertas yang menunjukkan persegi, di mana persegi itu setiap sisinya sama panjang. Jadi keliling itu adalah sebuah penghitungan di mana dilakukan dari titik pertama atau biasa kita sebut dengan titik A ya. Kita sepakati bersama bahwa ini titik A, B, C, dan D. Jadi keliling itu dihitung dari titik A, terus dia lari ke titik B, lari lagi, berjalan pelan-pelan ke titik C, jalan lagi ke titik D, sampai ke titik A lagi. Nah, berarti keliling adalah sebuah perhitungan yang dilakukan dari titik awal, dari titik A ke B, ke C, ke D, dan balik lagi ke A. Jadi keliling itu adalah semuanya dihitung dari titik awal sampai titik akhir. Untuk keliling persegi, ayo kita amati gambar di samping. Ada A, B, C, dan D. Nah, di situ terdapat sebuah angka, yaitu angka 5, di mana persegi kan sisinya sama. Jadi angka atau sisi pada persegi itu menunjukkan dari A sampai B itu 5, dari B sampai C itu 5 juga, dan dari C sampai D itu 5, dari D sampai A itu juga 5, karena persegi sisinya sama seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi keliling persegi dari mengamati sebuah gambar adalah diketahui terdapat tanda panah yang menunjukkan panahnya berkelanjutan sampai ke titik selanjutnya. Jadi panahnya kan dari titik A berlari sampai titik B, C, sampai C ke D, dan D balik lagi ke A. Jadi keliling itu apa ya? Keliling persegi. Keliling persegi berarti kan semuanya ya.
Iya, keliling persegi itu semuanya. Jadi semuanya dihitung. Dari titik A sampai titik B itu ada berapa senti. Dari titik B sampai titik C itu ada berapa senti. C ke D itu ada berapa senti. Dan D ke A itu ada berapa senti. Contoh ini A ke B itu ada 5. Karena ini persegi tentunya sama, berarti keliling itu 5 ditambah sebelah sini berapa? Iya, persegi sama jadi 5 juga. Di sini 5 juga, dan dari D ke A juga 5. Jadi keliling persegi itu sama aja dari sisi dikali atau sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi semuanya dihitung dari sini sampai ke titik sini, ke titik sini sampai ke titik A awal. Jadi ditambahkan semuanya. Jadi keliling itu sama aja bagian permukaan yang dihitung secara keseluruhan agar mengetahui jumlah keliling pada suatu bangun, khususnya pada bangun datar. Untuk keliling yang kedua yaitu keliling bangun datar persegi panjang. Jadi tadi kita udah belajar apa itu keliling dari persegi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang keliling persegi panjang. Nah, ada yang masih ingat apa itu persegi panjang? Iya, benar sekali. Persegi panjang adalah sebuah bangun datar yang memiliki panjang dan lebar yang berbeda. Jadi bisa kita hitung bersama. Nih ada sebuah penggaris. Mari kita hitung bersama. Di sini dalam sebuah kertas warna biru ini yang kita sebut dengan bangun datar persegi panjang. Ayo kita buktikan. Tadi kan persegi panjang dan lebarnya itu berbeda ya. Mari kita buktikan secara bersama-sama. Oke, panjangnya ada 10 cm, lebarnya ada 5 cm. Jadi dalam persegi panjang ini ada panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Nah, ini yang disebut dengan panjang. Dan ini yang disebut dengan lebar. Jadi keliling persegi panjang, tadi kan persegi juga dia lari dari titik A sampai ke titik A lagi. Begitu juga dengan persegi panjang. Persegi panjang kita sebut ini adalah titik A, ini adalah titik B, dan ini adalah titik C, dan ini adalah titik D, dan kembali lagi ke titik A. Jadi keliling persegi panjang. Contoh, Edo berlari dari titik A sampai titik B, berlari lagi sampai titik C, berlari lagi sampai titik D, dan Edo tetap berlari sampai berhenti di titik A. Nah, Edo menghitung keliling sebuah bangun datar persegi panjang. Jadi dalam bangun datar persegi panjang itu ada berapa panjang? Berapa panjang bangun datar? Panjang bangun datar ada berapa ya? Ini yang disebut tadi dengan bangun datar. Panjangnya ini panjang. Berarti sini juga panjang. Nah, berarti panjangnya ada 2. Nah, lebarnya tentunya juga ada 2. Jadi, keliling persegi panjang bisa dituliskan dengan panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar, lalu dijumlahkan secara keseluruhan. Iya, benar sekali. Jadi keliling persegi panjang bisa juga dituliskan dengan, kan tadi ada 2 panjang dan juga ada 2 lebar, berarti bisa dituliskan menjadi 2 kali panjang tambah lebar. Iya, supaya lebih singkat, tetapi lebih baik kita menggunakan analisa
Dari panjang, ditambah lebar, ditambah panjang lagi, ditambah lebar lagi. Itu baru disebut dengan keliling persegi panjang. Oke, untuk keliling yang selanjutnya yaitu keliling segitiga. Nah, ini adalah sebuah kertas bangun datar untuk keliling segitiga. Nah, seperti yang bangun datar sebelumnya yang telah kita bahas bersama, keliling segitiga juga merupakan sebuah titik yang berlari sampai ke titik awal lagi. Nah, keliling segitiga ini kita sebut dengan A, ini kita sebut dengan B, dan ini kita sebut dengan C. Nah, jadi keliling itu tadi kan dari titik awal kembali ke titik awal lagi. Berarti dari titik A berlari ke titik B, berlari lagi ke titik C, dan berlari lagi sampai ke titik A. Jadi keliling segitiga adalah ini kan titik A, ini titik B, jadi berlari jadi titik AB ditambah titik BC ditambah titik CA. Jadi kalau keliling segitiga itu semua jumlah permukaan itu ditambahkan. Jadi tidak perlu mengingat yang sulit-sulit, tetapi perlu diingat saja bahwasanya kalau keliling itu dari titik awal berlari sampai ke titik akhir dan bertemu lagi di titik awal. Jadi berlari ke sini sampai ke titik awal lagi. Jadi contoh ini titik A dan B itu garisnya dihitung itu ada 13 cm. Dari titik B ke C itu ada 5 cm. Dari titik C ke A itu ada 12 cm. Jadi tinggal kita tambahkan semuanya. Jadi kalau keliling itu ditambahkan dari yang awal sampai ke titik awal lagi. Jadi pada titik A sampai B itu 13. Jadi 13 ditambahkan titik BC-nya berapa? Titik BC-nya 5, ditambahkan lagi dari titik CA itu 12. Jadi keliling segitiga itu 13 ditambah 5 ditambah 12. Jadi jumlah keseluruhan pada titik atau segitiga bangun datar ini adalah 30 karena jumlah semuanya itu ditambahkan secara keseluruhan. Oke, setelah kita pelajari 3 bangun datar pada semester ini dan khususnya untuk kelas 4 dapat ditarik kesimpulan secara bersama-sama. Ayo, apa tadi keliling? Ayo. Nah, keliling bangun datar adalah jumlah secara keseluruhan dari sudut ke sudut yang lain. Dari sudut awal berlari sampai ke sudut awal kembali. Jadi kalau keliling itu semua permukaan itu dihitung dari titik awal berdiri sampai ke titik awal lagi. Jadi kalau memiliki sebuah kotak dengan bangun datar persegi dengan bangun datar persegi panjang, kalau mau ngitung kelilingnya tinggal dihitung dari titik awal berlari, dihitung semuanya sampai ke titik awal lagi. Iya, benar. Jadi dapat kita pahami secara bersama, keliling sangat mudah untuk dipahami. Pokoknya jika keliling itu dihitung dari titik awal sampai ke titik awal lagi. Oke, pembelajaran bangun datar untuk kelas 4 cukup sampai di sini dulu ya. Untuk lebih jelasnya atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk materi yang sudah dibahas semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.